Who goes first? Haji guard on the left first. One out of the tunnel. Green. Execute. Back center. You missed. You're down her compound. Copy. What's up? Halo barudak film dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian hari ini? Semoga pada baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film terbaru 2025 yang menceritakan tentang satuan pasukan sniper elit yang bertugas memberantas para pejabat korup sekaligus bertugas untuk menangkap komplotan pedagang senjata ilegal yang beroperasi di berbagai negara. Namun setelah berkali-kali pasukan ini memberantas para pejabat dan menangkap pengedar senjata ilegal tersebut, mereka harus dihadapkan dengan ratusan pasukan pemberontak yang menghadangnya. Akankah mereka berhasil memberantas korupsi sekaligus menangkap gembong senjata ilegal itu? Oke, daripada penasarin gimana aksi kebrutalannya, tanpa berlama-lama siapkan mata, telinga, kopi, nasi, rokok, dan jangan lupa bala-bala teh neng. Langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada beberapa anggota pasukan khusus yang sedang menjalankan misi rahasia, yaitu menangkap seorang pedagang senjata ilegal bernama Kovalov. Tak cuma Kovalov, mereka juga menargetkan seorang pria culun bernama Maxim. Dan diketahui jika si Maxim ini sangat ahli dalam merancang senjata pemusnah paling berbahaya. Eyes on 4 guards. Di tempat yang tidak jauh dari markas musuh, seorang sniper andalan kita yaitu Brandon Beckett terlihat sedang mengawasi keadaan sekitar bersama seorang sniper magang bernama John D yang menjadi tim support atau tim pembantu bagi pasukan tersebut. Namun setelah cukup lama memantau keadaan, Beckett bersama John D mulai bekerja sama menembak musuh yang sedang berjaga di depan pintu masuk. Setelah dua penjaga berhasil dibunuh, kemudian pasukan utama langsung menerobos masuk ke dalam markas untuk membantai satu persatu pasukan musuh. Sementara sisanya mereka masuk ke saluran pembuangan air untuk meretas akses kamera CCTV. Dan di saat pasukan utama yang dipimpin oleh Kolonel Modis berhasil menyusup, sayangnya posisi mereka malah ketahuan. Sehingga musuh yang panik melihat pasukan khusus datang, mereka langsung kocar-kacir menuju ke ruangan Kovalov. Namun ketika orang itu berhasil dibunuh, sayangnya Kovalov malah sudah menyadari kedatangan mereka sehingga ia mulai bergegas menyalakan peringatan darurat yang membuat terjadinya aksi baku tembak antara kedua pasukan tersebut. Pada saat baku tembak itulah Kovalov mulai mengajak Maxim untuk menuju ke ruangan laboratorium untuk mencoba senjata yang baru saja mereka rancang, di mana senjata tersebut adalah senjata gelombang ultrasonik yang dapat mengepaskan apapun jika diaktifkan. Di saat semua anggota sedang baku tembak dengan musuh yang terus berdatangan, Beckett mulai mencoba membantu rekan-rekannya dengan membidik arah sniper musuh yang berada di atas menara. Sementara untuk Kovalov, dia sempat terdesak karena hampir semua anak buahnya habis terbantai yang di saat bersamaan Kovalov menghubungi anak buahnya agar datang membawa seluruh pasukan milisi. Dan setelah telepon ditutup, dia lanjut memerintahkan Maxim untuk segera mengaktifkan senjata ciptaan mereka. Yang mana kejadian itu bersamaan dengan Modis yang berhasil masuk menyergap Kovalov di ruangan persenjataan. Namun Kovalov yang tidak mau menyerah pun tiba-tiba langsung mengaktifkan senjata ultrasonik di tempat itu dan... Sejenak kita akan kembali ke 2 hari yang lalu sebelum pasukan Beckett menyergap ke markas Kovalov, di mana kita akan diperlihatkan kepada Kolonel Modis yang sedang menyambut kedatangan Beckett.
Dan ternyata Kolonel Modis mengajak Beckett bergabung ke dalam tim untuk membasmi kejahatan di negara Costa Verde. Dan di saat bersamaan, dua orang anggota lain bernama Nadia dan Nova datang memperkenalkan diri sebagai pasukan khusus yang ahli dalam meretas sistem komputer. Right, let's get going. The pain and anger of the people and use this conflict. There's a deal with the Prime Minister of Costa. Setelah menceritakan hal itu, kemudian mereka lanjut membahas tentang situasi di negara Costa Verde, di mana saat ini Perdana Menteri Costa Verde telah bekerja sama dengan Kovalov dalam memasok senjata ilegal ke berbagai macam negara. Dan selain itu, mereka juga sedang membuat senjata terlarang yang daya ledaknya setara dengan nuklir Mamang Putin. Sehingga tugas mereka saat ini adalah untuk menghentikan Kovalov yang sedang merancang senjata tersebut. 48 hours. I need time to do recon. But 2 nights ago, we picked. So we're hitting their base of operation. Sesampainya di markas, Modis kemudian memberitahu bahwa seorang yang menyuruhnya masuk ke dalam tim tidak lain tidak bukan adalah Zero yang merupakan bestie Layut Beckett saat menjalankan misi berbahaya, di mana ia telah lebih dulu bergabung ke dalam pasukan Kolonel Modis. Show Beckett around. I'll see you to call me that. Kemudian Beckett mulai diajak berkeliling dan menjelaskan bahwa Zero dan Kolonel Modis sudah berkali-kali mencoba menangkap Kovalov. Namun dia selalu berhasil kabur dikarenakan memiliki banyak backingan orang-orang penting yang selalu membantunya dalam melarikan diri. I've never seen you miss. But I missed. Noma Epil. And this? Di sini kita akan diperkenalkan kepada semua anggota dari tim pasukan khusus yang di antara mereka ada wanita bernama Angela, kemudian si kembar ahli kapak bernama Hera dan Hilo, serta sahabat-sahabat yang lainnya akan membantu dalam misi penangkapan si bedul Kovalov. The team and she is his second in command. Over. You meet the rest of the team later. We'll use it to access the compound undetected. Setelah perkenalan itu, Kolonel Modis kemudian menyuruh semua anggotanya untuk melakukan latihan simulasi agar operasi ini berjalan dengan lancar dan menghindari dari kesalahan teknis, di mana Kolonel Modis sengaja membuat ruangan yang sama seperti markas Kovalov agar latihan tersebut bisa terasa nyata dan mengetahui titik kelemahan pasukan musuh. Termasuk membuat berbagai rencana yang salah satunya mereka akan membagi pasukan menjadi beberapa tim, yang mana tim pertama akan menerobos masuk menuju ruangan Kovalov untuk menangkap pria tersebut hidup-hidup. Until it reaches international. We'll be hunting the Prime. Is acquired. We will seize whatever. Sementara tim kedua akan bertugas mengamankan area laboratorium serta gudang persenjataan musuh. Dan untuk tim ketiga ditugaskan mematikan akses kamera CCTV dan mereka akan masuk secara diam-diam ke arah gorong-gorong. Sehingga untuk yang terakhir yaitu tim sniper dengan mengintai dari arah kejauhan, yang hal itu dilakukan agar Kovalov tidak bisa meminta pertolongan karena Beckett akan membantai semua pasukan yang datang ke markas Kovalov. Namun ada satu hal yang harus mereka waspadai adalah bantuan dari pasukan Perdana Menteri yang takutnya mereka datang membawa seluruh pasukan. Maka dari itu mereka harus bisa menangkap Kovalov sebelum pasukan Perdana Menteri datang mengirim bala bantuan. Guards become 100. Do his dirty work. If word. Sebelum operasi dimulai, Beckett yang ingin melihat kemampuan John Dee kemudian mulai memberikan motivasi jika pembunuhan pertama saat menembak target tentu sangat penting untuk mental seorang penembak jitu. Dan jangan sampai ragu menembak kepada musuh, karena jika sampai ragu maka yang akan menjadi korban adalah rekan satu tim yang sedang kita lindungi. The first time I had to kill is if you don't pull that trigger. So you pull that trigger. And if my bullet was just Selesai memberikan nasihat tersebut, Modis kemudian mengajak seluruh anggota tim untuk makan bersama agar mereka bisa memiliki kebersamaan antara satu sama lain. Di waktu yang bersamaan, Modis menceritakan Angela yang pernah ditusuk sebanyak 11 kali di saat menjadi polisi jalanan, termasuk si kembar baru saudara Hera dan Hilo yang bercerita tentang julukannya sebagai dewa kapak pembantai, di mana mereka mendapatkan julukan tersebut saat bertugas di negara Libanon yang dari perang itu mereka mulai membrutal membantai seluruh pasukan militan Al-Qaeda hanya dengan bermodalkan sebuah kapak saja. With 11 stab wounds. Holy shit.
Ladies and Di saat selesai makan, kemudian mereka kembali berkumpul membahas tentang kelanjutan misi yang akan dilakukan, di mana Modis mulai memberikan motivasi kepada semua anggota, yang mana misi kali ini adalah untuk menyelamatkan penduduk Costa Verde dari kejamnya si Perdana Menteri sekaligus menangkap Kovalov dan harus berhasil menyeret kedua pria itu ke dalam pengadilan PBB. Dikarenakan kejahatan yang sudah mereka lakukan telah membuat penduduk Costa Verde sangat menderita. Bahkan Modis yang biasanya diam kali ini akan terjun ke lapangan memimpin para anggotanya. or die. Cause we are a feeling, Norma a feeling. Move at midnight. Di beberapa jam sebelum operasi dimulai, Beckett lagi-lagi memulai memberikan ujian terakhir kepada John Dee, di mana John Dee harus bisa menembak anak buah Kovalov tanpa bertanya tentang alasannya. Apalagi sampai kasihan kepada pria tersebut karena tugasnya kali ini hanya menembak dan bunuh pria tersebut. That's your target. By the door. Take him out. Meskipun awalnya berat, John Dee yang tak mau gagal menjadi seorang sniper akhirnya menembak ke arah pria itu. Akan tetapi, Switch him off. Well done, Zandi. ya, sniper itu ternyata tidak berisikan peluru dikarenakan saat ini Beckett hanya ingin mengetes mental kesiapan John Dee dalam membunuh seseorang. Sit back. And I failed. You passed. Singkat cerita, setelah semua pasukan berkumpul, terlihat mereka mulai bergegas menyiapkan semua persenjataan dan langsung segera terjun ke medan peperangan untuk menjalankan misi penangkapan si mafia pemasok senjata ilegal. It's go time, shooter. Dan awal dari cerita ini adalah cerita yang sempat kita lihat di awal film hingga akibat ganasnya senjata ultrasonik membuat sebagian pasukan yang ada di ruangan mulai terkena dampak serangan. Namun dari serangan itu untungnya tidak membuat luka fatal kepada pasukan kolonel, yang pada akhirnya mereka mulai bangkit dan berhasil menangkap Kovalov dan Maxim yang menjadi target operasi mereka. What happened? You could have been killed. Pada saat semua berkumpul di titik lokasi penangkapan, Beckett tiba-tiba datang menyusul ke tempat rekan-rekannya dikarenakan dia cemas terhadap guncangan hebat yang berasal dari ruangan persenjataan. Namun setelah semua tim berkumpul, Kovalov kemudian mulai membacot dengan berkata bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari markas secara hidup-hidup. Karena ternyata Kovalov sudah menghubungi rekan-rekannya si menteri korup untuk datang mengirim pasukan. Militia are coming. We have an hour before the militia reaches us. Mengetahui hal itu tentu akan sulit bagi mereka untuk melawan satu peleton pasukan. Yang di saat Kovalov akan kembali babacot, tiba-tiba Modis mulai mengeluarkan darah di bagian hidung. Dilanjut dengan Kovalov, Maxim, Nadia, Hilo, dan para prajurit lainnya yang juga mimisan dan tewas tak sadarkan diri. Yang setelah diselidiki lebih dalam, ternyata penyebab mereka bisa mati secara bersamaan adalah akibat senjata gelombang ultrasonik. Karena senjata tersebut ternyata bukan sembarangan senjata, dikarenakan ultrasonik atau frekuensi yang keluar dari senjata itu bisa menyebabkan gangguan pada fungsi saraf otak, atau lebih tepatnya orang yang terkena serangan tersebut otomatis akan mengeluarkan darah serta tewas tanpa sekarat. Nova, grab the hard drive. Let's go. Nervous? What are you thinking? So behold. Namun meskipun begitu, Beckett yang sudah berpengalaman di medan peperangan akhirnya mulai memimpin dan berencana akan menghancurkan senjata ultrasonik karena bisa berdampak fatal jika senjata itu dipegang oleh orang jahat. Termasuk dikuasai oleh si menteri korup yang sebelum dihancurkan mereka akan menyalin data-data penting tentang pembuatan senjata dan akan dikirim ke markas Grid sebagai bahan penelitian. What's your plan? He says final order.
Get that intel off those hard drives. Dan Beckett yang tahu jika Nova sangat ahli dalam meretas sistem komputer ditugaskan menyalin semua data-data penting dari pembuatan senjata ultrasonik. Sementara Hera dan Jiro bertugas mengumpulkan seluruh amunisi sekaligus memasang beberapa jebakan di depan pintu masuk. Sementara Angela bertugas menjaga area selatan. I got word that a caravan of Hera. Angel. We'll create sectors of fire. Dan untuk John Dee akan menjadi sniper utama yang bertugas menjaga di atas menara pengawas. Sedangkan Beckett akan berada di tengah-tengah posisi mereka sebagai umpan pengalih perhatian para milisi. Yang hal itu dilakukan agar pasukannya bisa dengan mudah membantai pasukan musuh satu persatu. Karena misi yang utama adalah untuk melindungi Nova sebelum dia berhasil menyalin data-data tentang proses pembuatan senjata ultrasonik. Noma. Keep your left. We take our enemies dead or alive. It's gonna be close. Singkat cerita, di saat data sudah mencapai 50%, Beckett kemudian mulai memberikan ponsel yang sudah disetting sebagai alat peledak. Dan jika Nova dalam keadaan terpojok, maka Nova diperintahkan untuk segera pergi dari ruangan itu dan menekan tombol pada ponsel tersebut. You and I are the same, you know. Di sisi lain, Jiro dan Angela mengobrol tentang keputusan Beckett, di mana menurut mereka strategi yang dibuat oleh Beckett terlihat sangat cocok untuk posisi bertahan. Dan Angela yakin jika Kolonel Modis masih hidup, dia pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Beckett. Sementara di atas menara, Beckett mulai mengingatkan John Dee agar tidak gugup saat musuh menyerang. Karena tugas seorang sniper adalah untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang sedang dalam bahaya. What does that say about me? Powder dry, kid. You told me once. Selesai memberikan saran, kemudian Beckett lanjut memberikan motivasi kepada semua anggotanya agar tidak gentar menghadapi ratusan pasukan milisi. Dikarenakan pertarungan yang sedang mereka hadapi akan menentukan nasib dan kebebasan bagi negara Costa Verde. Karena negara tersebut harus bebas dari pemerintah yang korup. He's fighting for someone else's. Today we're fighting for the freedom of Costa Verde. 300 meters from the front gate. Namun di saat akan melanjutkan arahan, tiba-tiba datang tentara milisi yang di saat itu Beckett langsung memberikan aba-aba untuk melemparkan bom asap ke arah pasukan lawan. Dan Beckett langsung membrutal masuk ke tengah-tengah gumpalan asap serta membunuh satu persatu musuh yang kesulitan untuk melihat. Sedangkan Jiro dan kawan-kawan bergegas membantu Beckett membantai pasukan milisi. Beckett, take cover. Namun dikarenakan musuh semakin banyak, Hera sempat terkepung dan hampir kehabisan amunisi. Dia kemudian kabur ke arah Jiro yang di saat bersamaan datang 5 orang bersenjata tajam mengejar Hera. Sehingga dia mulai melawan mereka dengan cara seperti ini. Di sisi lain, pasukan musuh kembali berdatangan dengan senjata dereded menembak ke arah John Dee. Rekan-rekannya melihat hal itu pun langsung berusaha membantu melawan musuh bersenjata dereded tersebut. Namun sebelum musuh kembali menyerang, dengan cepat Beckett mulai melakukan serangan balik ke arah pasukan lawan. Sementara itu, di saat Angela hendak mengambil amunisi ke ruangan laboratorium, tiba-tiba datang seorang wanita bajak laut di mana mereka langsung melakukan perkelahian dan beruntung Angela bisa mengalahkan wanita tersebut.
Di sisi lain, Jiro yang juga sempat kehabisan amunisi, sialnya dia malah dikeroyok oleh puluhan pasukan. Sehingga dengan terpaksa, dia harus melawan hanya dengan bermodalkan tangan kosong. Sementara Beckett yang baru selesai baku hantam melawan beberapa musuh, kemudian Noppa pun mulai memberitahu tentang salinan file yang sudah mencapai 98%. Dan Beckett menyuruh Noppa agar segera keluar dari ruangan itu dikarenakan musuh yang sebentar lagi akan mengepung tempat tersebut. Dan setelah musuh masuk ke ruangan itu, tiba-tiba dan kejadian itu pula bersamaan dengan semua tegangan listrik yang sengaja Noppa matikan. Namun sayangnya alat night vision milik Hera malah rusak dan terpaksa menggunakan cahaya manual yang sebelumnya telah disiapkan. Namun tiba-tiba Hera si Kang Kapak pun harus tewas. Harris down. I say again, Harris down. Di sisi lain, Beckett yang keluar meninggalkan gedung malah tertembak di bagian perut, di mana Zero yang melihat bestinya tertembak langsung bergegas menolongnya dan membawa Beckett menuju ke tempat yang aman. Dan tidak lama kemudian, Noppa juga sempat terkena tembakan pada saat menghampiri teman-temannya. Kemudian Noppa yang merasa jika hidupnya sudah tidak akan lama lagi mulai menyerahkan ponsel detonator, di mana Beckett langsung meledakkan semua bangunan sekaligus menghancurkan senjata ultrasonik setelah data-datanya berhasil disalin oleh mereka. Dan karena misi mereka telah berhasil dilakukan, Beckett bergegas mengajak Jiro, Angela, dan Jody untuk segera melarikan diri dari tempat tersebut. Yang di tengah-tengah musuh terus menyerang, pasukan Ponik yang sebelumnya sempat dihubungi kemudian datang membantai musuh tanpa satupun yang tersisa. Beberapa hari kemudian, Beckett dan Jiro yang sudah menyelesaikan misi pun berpamitan kepada Jondi dan Angela untuk bergegas pulang. I don't do that. Di akhir film, kemudian kita mulai diperlihatkan kepada pasukan milisi yang menemukan emblem pasukan Grid pada saat sedang membersihkan mayat-mayat di markas peninggalan Kovalov, yang kemungkinan pasukan milisi akan datang menuntut balas dendam kepada Beckett. Dan dengan begitu, film pun tamat. Ending yang sangat mengkapleikan. Saya Dangs dari Barudak Film mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.